Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan pengembangan instrumen tes berbasis critical thinking skill pada materi suhu dan kalor. Sebelumnya perkenalkan, saya Razita Syaira Lubis dengan NIM 4191121034 dari kelas Pendidikan Fisika A 2019. Adapun yang akan saya sampaikan, yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Pertama, latar belakang. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru fisika SMA Negeri 1 Simpang 4 yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes fisika, khususnya pada materi suhu dan kalor, di SMA Negeri 1 Simpang 4 yang digunakan hanya berupa soal berbentuk hot dan lots. Belum ada penerapan soal-soal yang berbasis hots, termasuk soal yang berbasis keterampilan berpikir kritis. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan instrumen tes fisika yang dapat melatih keterampilan berpikir kritis yang memenuhi kelayakan instrumen tes yang baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan instrumen tes yang dikembangkan dalam mengukur keterampilan berpikir kritis siswa pada materi suhu dan kalor bila dilihat dari validitas, reliabilitas, serta tingkat kesukaran butir soal. Yang kedua, bagaimana deskriptif pencapaian keterampilan berpikir kritis fisika materi suhu dan kalor peserta didik SMA Negeri 1 Simpang 4. Lalu, tujuan, yaitu yang pertama untuk mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir kritis yang layak pada materi pokok suhu dan kalor. Yang kedua, untuk mendeskripsikan pencapaian keterampilan berpikir kritis fisika materi suhu dan kalor peserta didik SMA Negeri 1 Simpang 4. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada instrumen tes. Nah, menurut Ana Sujino dalam buku pengantar evaluasi pendidikan, tes adalah metode yang dapat digunakan atau prosedur yang harus dilakukan dalam rangka pengukuran dan evaluasi di bidang pendidikan berupa metode pemberian latihan atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan yang harus dijawab atau perintah yang harus dilakukan oleh tester, sehingga berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai simbolis untuk perilaku atau hasil belajar tester. Nah, jadi tester di sini yaitu adalah orang yang menjawab tes. Lalu, suatu tes itu dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi beberapa persyaratan tes, yaitu memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Selanjutnya, berpikir kritis. Nah, berpikir kritis merupakan salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk membentuk sistem konseptual siswa. Menurut Ennis, seperti yang dikutip oleh Alex Fisher, bahwa berpikir kritis itu adalah pemikiran rasional dan reflektif yang berfokus pada keputusan tentang apa yang harus dipercaya. Nah, Ennis mengidentifikasi 12 indikator berpikir kritis yang dikelompokkannya dalam 5 besar aktivitas. Yang pertama, memberikan penjelasan sederhana. Nah, ini berisi memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan dan bertanya, dan menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau pernyataan. Yang kedua, membangun keterampilan dasar. Membangun keterampilan dasar itu terdiri atas mempertimbangkan apakah sumber itu dapat dipercaya atau tidak dan mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan. Menyimpulkan itu terdiri atas kegiatan mendeduksi atau mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi atau mempertimbangkan hasil induksi, dan membuat serta menentukan nilai pertimbangan. Yang keempat, memberikan penjelasan lanjut. Ini terdiri atas mengidentifikasi istilah-istilah dan definisi pertimbangan, juga dimensi, serta mengidentifikasi asumsi. Yang kelima, mengatur strategi dan teknik. Ini terdiri atas menentukan tindakan dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, indikator-indikator ini dalam praktiknya dapat bersatu padu membentuk sebuah kegiatan, atau dapat juga terpisah-pisah, yaitu dengan menggunakan beberapa indikator saja.
Selanjutnya masuk ke bagian yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and Development atau R&D. Nah, penelitian pengembangan ini adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, model dan prosedur penelitian. Nah, pengembangan produk ini melalui beberapa tahap, sehingga akhirnya dapat divalidasi oleh ahli. Tahapannya yang pertama, analisis kurikulum. Jadi, pada langkah ini dilakukan telaah terhadap kurikulum 2013 mengenai standar kelulusan dan standar isi. Lalu yang kedua, analisis peserta didik. Analisis peserta didik dilakukan dengan wawancara mengenai karakteristik peserta didik. Karakteristik ini meliputi latar belakang pengetahuan dan perkembangan kognitif peserta didik yang akan diuji coba. Selanjutnya, analisis materi. Nah, kegiatan analisis materi ditujukan untuk mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis materi-materi utama yang akan digunakan dalam pembuatan instrumen tes. Dan yang terakhir, desain. Pada tahap ini, mendesain kisi-kisi soal yang akan dijadikan acuan dalam pembuatan soal tes. Nah, hasil dari desain produk ini fokus pada 3 karakteristik, yaitu konten atau isi, konstruk, dan bahasa. Nah, jadi produk yang telah didesain nantinya akan divalidasi dan dievaluasi. Jika menurut validator soal itu layak digunakan, maka soal selanjutnya akan diuji cobakan. Validator itu menelaah konten, konstruk, dan bahasa pada instrumen, kemudian memberikan penilaian serta saran untuk dijadikan bahan perbaikan. Lalu subjek penelitian pada penelitian ini adalah 15 orang peserta didik kelas 11 tahun ajaran 2022-2023 SMA Negeri 1 Simpang 4 dan 1 guru fisika. Adapun teknik pengumpulan datanya ada 3. Yang pertama wawancara. Jadi wawancara ini dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Lalu yang kedua lembar validasi ahli. Nah, lembar validasi ahli ini digunakan validator untuk memvalidasi konten, konstruk, dan kesesuaian bahasa pada instrumen tes yang telah dikembangkan. Dan yang terakhir, tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur sesuatu dalam aturan yang sudah ditentukan. Jadi, soal yang diberikan ini berupa soal esai yang dilakukan untuk memperoleh data tentang keterampilan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, lembar wawancara. Nah, di layar terlihat ini merupakan indikator ataupun pertanyaan-pertanyaan yang saya gunakan untuk mewawancarai narasumber, yaitu 1 guru fisika. Yang kedua ada lembar uji validasi ahli. Jadi ahli memvalidasi dari konten atau isi, lalu konstruksi dan bahasa. Bisa dilihat di layar, itu merupakan lembar uji validasi ahli yang telah saya buat. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, analisis data validasi instrumen tes oleh ahli. Nah, pada tahap ini dilakukan uji kevalidan hasil rancangan instrumen tes melalui ahli terhadap aspek konten materi, konstruksi, dan bahasa oleh guru fisika. Adapun hasil penilaian oleh para ahli itu diberikan dengan skor penilaian 1-4, dengan 1 itu tidak layak, 2 cukup layak, 3 layak, dan 4 sangat layak. Lalu untuk melihat bagaimana kelayakan instrumen tes dari hasil data penilaian para ahli, kita gunakan pengukuran rating scale dengan menghitung persentase perolehan skor dan menentukan kisaran kriteria presentasi dengan rumus P sama dengan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor kriterium kali 100%. Nah, setelah diperoleh besarnya presentasi, kita bisa melihat kriteria pada tabel ini. Nah, jika persentasenya itu antara 25% sampai 43,75%, maka termasuk dalam kategori tidak layak.
Lalu jika presentasinya itu antara 43,75 sampai 62,50, maka termasuk dalam kriteria cukup layak. Dan jika presentasinya itu antara 62,50 sampai 81,25, maka termasuk dalam kriteria layak. Dan jika presentasinya itu antara 81,25% sampai 100%, maka termasuk dalam kriteria sangat layak. Selanjutnya, yang kedua, analisis butir soal. Nah, analisis butir soal ini ada 4 yang dianalisis. Yang pertama, uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. 3, tingkat kesukaran. 4, daya pembeda. Ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Lalu yang ketiga, analisis keterampilan berpikir kritis peserta didik. Keterampilan berpikir kritis peserta didik dianalisis melalui jawaban peserta didik dari pertanyaan yang dapat mengindikasikan adanya keterampilan berpikir kritis pada peserta didik. Nah, kita lihat persentasenya. Jika persentasenya antara 86 sampai 100, maka dia termasuk dalam kategori sangat baik. Jika antara 79 sampai 85, maka dia termasuk kategori baik. Jika 70 sampai 78, termasuk kategori cukup. Jika antara 63 sampai 69 termasuk dalam kategori kurang, dan jika kurang dari 63 maka termasuk dalam kategori sangat kurang. Selanjutnya masuk ke bagian yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi hasil pengembangan. Yang pertama, analisa kurikulum. Nah, berdasarkan wawancara dengan guru fisika SMA Negeri 1 Simpang 4 bahwa kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut adalah kurikulum 2013 revisi 2017. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang di dalamnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, di mana proses pembelajaran itu berorientasi pada karakteristik kompetensi yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lalu, selanjutnya, analisa peserta didik. Informasi yang didapatkan melalui wawancara bahwa bentuk soal tes yang sering digunakan oleh guru fisika SMA Negeri 1 Simpang 4 adalah soal tes bentuk uraian. Tetapi sebagian besar dari peserta didik itu lebih menyukai bentuk soal pilihan ganda dan cenderung lebih menyukai memilih jawaban daripada menjelaskan jawaban terhadap soal tes. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik memang tidak terbiasa untuk membuat suatu argumen. Yang ketiga, analisa materi. Nah, berdasarkan kegiatan analisis kurikulum, didapatkan bahwa materi yang digunakan dalam pengembangan instrumen tes sesuai dengan materi kurikulum 2013 kelas 11 untuk konsep suhu dan kalor. Analisis materi ini dilakukan dengan cara menganalisis buku-buku fisika SMA. Lalu yang terakhir, desain. Nah, tahap awal yang dilakukan adalah mendesain soal keterampilan berpikir kritis, di mana soal tes dirancang berdasarkan indikator keterampilan berpikir kritis.
Selanjutnya, hasil uji validasi ahli. Nah, validasi instrumen tes oleh ahli ini dilakukan untuk menilai beberapa aspek, yaitu aspek isi, konstruk, dan bahasa. Berdasarkan hasil perhitungan data, didapatkan presentasi hasil penilaian oleh para ahli. Yang pertama, pada tabel 42 ini merupakan data hasil uji validasi pada aspek isi. Hasil validasi ahli pada aspek isi ini memiliki persentase sebesar 95,8%, yaitu termasuk dalam kategori sangat layak. Sehingga instrumen tes keterampilan berpikir kritis berdasarkan aspek isi ini sudah dapat untuk digunakan. Selanjutnya, tabel 4.3 ini merupakan data uji validasi pada aspek konstruk, yaitu pada materi pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Persentasenya sebesar 87,5%, sehingga termasuk dalam kategori sangat layak. Selanjutnya di tabel 44 ini merupakan data hasil uji validasi pada aspek konstruk pada materi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Persentasenya sebesar 100%, termasuk dalam kategori sangat layak. Sehingga instrumen tes keterampilan berpikir kritis berdasarkan aspek konstruksi pada materi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda sudah dapat digunakan. Lalu pada tabel 4.5 itu merupakan data hasil uji validasi pada aspek konstruk materi permasalahan yang berkaitan dengan azas Black. Persentasenya sebesar 100% dan termasuk dalam kategori sangat layak. Sehingga instrumen soal pada aspek konstruk dalam materi permasalahan yang berkaitan dengan azas Black ini sudah dapat digunakan. Selanjutnya, di tabel 4.6 ini merupakan data hasil uji validasi pada aspek konstruk dalam materi perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Persentasenya sebesar 87,5%, termasuk dalam kategori sangat layak. Sehingga instrumen tes pada aspek konstruk dalam materi perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi ini sudah dapat digunakan. Dan yang terakhir, pada tabel 4.7 ini, data hasil uji validasi ahli pada aspek bahasa. Persentasenya sebesar 90,6%, termasuk dalam kategori sangat layak. Sehingga instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada aspek bahasa sudah dapat untuk digunakan. Nah, jadi hasil analisis data uji validasi ahli menunjukkan bahwa instrumen tes termasuk ke dalam kategori sangat layak, baik pada aspek isi, konstruksi, dan bahasa. Dengan demikian, instrumen tes yang telah didesain dapat digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik. Nah, selanjutnya merupakan hasil validasi instrumen tes secara empiris. Yang pertama, analisis butir soal. Pertama-tama kita lakukan uji validitas instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel, diperoleh hasil bahwa dari 10 soal ada 8 soal yang valid dan ada 2 soal yang tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Nah, setelah dilakukan analisis data melalui Microsoft Excel, diperoleh bahwa instrumen tes yang telah dibuat itu reliable. Selanjutnya, analisis tingkat kesukaran instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Jadi, dari tabel ini terlihat bahwa tingkat kesukaran butir soal 1 itu termasuk dalam kategori yang sedang, sedangkan 9 soal lainnya termasuk dalam kategori sukar. Dan yang terakhir, analisis daya pembeda instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Dari tabel ini terlihat bahwasannya terdapat 4 soal yang memiliki daya pembeda yang baik dan ada 6 soal yang memiliki daya pembeda yang cukup. Nah, setelah kita melakukan analisis butir soal, langkah selanjutnya adalah
analisis data hasil tes keterampilan berpikir kritis peserta didik SMA Negeri 1 Simpang 4. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat indikator pertama yaitu memberikan penjelasan sederhana memiliki persentase sebesar 67% sehingga termasuk dalam kategori kurang. Lalu indikator yang kedua mengidentifikasi ataupun merumuskan kriteria untuk mempertimbangkan jawaban memiliki persentase sebesar 64% sehingga termasuk dalam kategori kurang. Yang ketiga mempertimbangkan penggunaan prosedur yang tepat persentasenya sebesar 61% sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang. Yang keempat, melaporkan hasil observasi itu persentasenya sebesar 39%, termasuk dalam kategori sangat kurang juga. Yang kelima, menarik kesimpulan sesuai fakta, persentasenya sebesar 34%, termasuk dalam kategori sangat kurang. Yang keenam, membuat keputusan dan mempertimbangkan hasilnya termasuk dalam kategori sangat kurang. Yang ketujuh, mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan definisi, persentasenya sebesar 63%, termasuk dalam kategori kurang. Yang kedelapan, mengidentifikasi asumsi, persentasenya sebesar 43%, sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang. Yang kesembilan, memutuskan hal-hal yang akan dilakukan, memiliki persentase sebesar 59%, sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang. Dan yang terakhir, merumuskan alternatif-alternatif untuk solusi. Persentasenya itu sebesar 54% dan termasuk dalam kategori sangat kurang. Nah, berdasarkan analisis data tabel ini diperoleh bahwa keterampilan berpikir kritis siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Simpang 4 dalam materi suhu dan kalor dalam beberapa indikator belum ada yang mencapai kategori baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis dapat disimpulkan yang pertama, hasil analisis data uji validasi ahli menunjukkan bahwa instrumen tes memiliki persentase sebesar 93,38%, sehingga termasuk ke dalam kategori sangat layak. Adapun persentase pada tiap aspek, yaitu aspek isi memiliki persentase sebesar 95,8%, aspek konstruksi memiliki persentase sebesar 93,75%, dan pada aspek bahasa memiliki persentase sebesar 90,6%. Dengan demikian, instrumen tes yang telah didesain sangat layak untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa. Lalu yang kedua, berdasarkan analisis butir soal diperoleh bahwa dari 10 soal esai yang dibuat ada 8 soal yang valid dan 2 soal yang tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh sebesar 0,513977 sehingga termasuk reliable. Lalu uji tingkat kesukaran butir soalnya diperoleh 1 soal termasuk dalam kategori sedang dan 9 soal termasuk dalam kriteria sukar. Terakhir, uji daya pembeda diperoleh bahwa 4 soal itu memiliki daya pembeda yang baik dan 6 soal memiliki daya pembeda yang cukup. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil uji keterampilan berpikir kritis pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Simpang 4 pada materi suhu dan kalor diperoleh bahwa dari 10 indikator yang diujikan belum ada yang termasuk dalam kategori baik. Persentase tertinggi pada indikator memberikan penjelasan sederhana dan yang paling rendah pada indikator menarik kesimpulan sesuai fakta. Adapun saran yang dapat saya berikan, yang pertama dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, peserta didik itu perlu membiasakan belajar dengan berpikir kritis untuk mengkonsumsi pengetahuan sendiri dengan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Kedua, pada proses pembelajaran di sekolah, hendaknya melatih peserta didik untuk berpikir kritis, dan guru dapat membuat instrumen keterampilan berpikir kritis sendiri yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, sekolah perlu memfasilitasi sarana penunjang seperti buku-buku pelajaran agar semakin banyak sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dan menjadi sarana untuk guru dalam membuat instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Sekian persentase saya mengenai laporan pengembangan instrumen tes yang telah saya lakukan. Kurang dan lebih saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.